Tadi disampaikan para sahabat keras terhadap kaum kafir dan lembut terhadap kaum muslimin. Kalau saat ini muamalah sangat terbuka, lingkungan heterogen, apakah bersikap keras dan lemah lembut itu suatu keharusan? Karena bisa jadi muamalah dengan kaum muslim justru terkadang tidak memberikan kepercayaan. Baik, Masya Allah ya. Jadi keras itu dalam hal akidah tidak ada toleransi. Kalau dalam masalah muamalah, kita diajarkan untuk toleran, bersikap baik, ya. Itu kepada siapapun dan apapun, bahkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada apapun dan siapapun. Tapi nanti silakan dikaji kembali di dalam surat Al-Mumtahanah, ya. Sifat dan sikap toleran berbuat baik ini ada batasannya. Kepada non-muslim yang satu syaratnya la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum ilaihim. Nah, kita boleh berbuat baik kepada mereka non-muslim. Yang seperti apa? Yang pertama adalah lam yuqatilukum fid din, tidak menyerang kita dan agama kita. Tidak menyerang agama kita. Dengan menyerang itu bukan hanya mengangkat senjata ya, banyak. Nah, kita tentunya bisa menyimpulkan itu. Yang kedua syaratnya tidak merampas negeri kita, tidak merampas tanah air kita. Merampas itu juga tidak lantas menduduki, tinggal di sini, tidak. Kita semua pasti bisa menerjemahkan ya, tanpa harus saya terangkan begitu ya. Nah, itu syaratnya. Kita masih boleh berbuat baik kepada mereka. Ya, tapi ketika mereka tidak memenuhi syarat seperti itu, maka kita harus memberikan batasan kita. Jangan sampai kita sama Muslim malah berbuatnya kasar, tidak toleran, tidak menyayangi, tapi sama non-Muslim kita merangkul dan sebagainya gitu. Nah, artinya ketika pun itu seorang non-Muslim yang memenuhi syarat untuk kita bisa berbuat baik kepadanya, sungguh seorang Muslim saudara kita lebih berhak atas perbuatan dan muamalah baik dari diri kita, gitu ya. Jadi eh, ini dalam masalah muamalah ya dengan orang-orang Muslim dan juga yang dimaksud keras asyidda'u 'alal kufar itu bukan keras perangainya, tapi dalam masalah-masalah prinsip itu tidak boleh apa namanya tawar menawar. Ya, misalnya seperti dalam kasus dan isu yang lagi ini sekarang ya tentang Palestina. Itu kalau kita benar-benar ingin tadi ya mengamalkan sebagaimana yang ada pada diri sahabat yang disanjung, dipuja oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jangan buka apa namanya hubungan dengan Israel itu sebagai implementasinya gitu. Jadi di sini prinsip karena apa? Penjajahan itu bukan hanya ditolak oleh ajaran kita Islam, tapi seluruh dunia tidak mengamini penjajahan, betul tidak? Ya kan? Uh, Hak asasi manusia ya bukan dilihat dari sudut pandang agama ya. Nah, dari sudut pandang hak asasi manusia, penjajahan itu tidak benar gitu. Maka kita sebagai seorang muslim dan negara yang mayoritas penduduknya itu muslim, jangan menjalin hubungan dengan mereka gitu. Nah, karena itu melanggar prinsip. Ya, ini nanti panjang kalau kita jelaskan. Kenapa? Karena di dalam ayat lain disebutkan sangat naif sekali ketika orang mengaku dirinya mencintai Allah, tapi juga menjalin hubungan baik sampai mencintai, menyayangi musuh-musuh Allah, yang mereka itu tidak mencintai Allah, gitu kan? Itu nggak bisa dipegang seperti itu, gitu. Nah, dan itu menyakiti hati saudara Muslimnya sendiri, gitu ya. Nah, jadi di sini adalah batasan-batasannya. Saya yakin sekali teman-teman, para dosen, para karyawan sudah bisa menyimpulkan apa yang kami sampaikan ini ya dari jawaban pertanyaan Ibu Teguh tadi ya. Nah, ada lagi ya pertanyaannya ya?
Ini ada lagi ya dari Bu Teguh lagi ya, Mbak ya. Kecintaan akan muncul jika mengenal, tidak mengenal. Karena Betul Rasulullah. sekali, sangat-sangat betul sekali ya. Di dalam pepatah kita kan apa? Sangat jelas kan, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Karena apa? Karena tak kenal itu tak akan sayang gitu ya. Maka untuk memunculkan cinta kita kepada beliau, tentu kita harus mengenal sosok beliau. Makanya tadi ayat yang pertama saya bacakan itu nanti mohon dicermati lagi. Ya, kenapa kita harus mencintai beliau? Beliau itu mencintai kita melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Sehingga penderitaan itu ditanggung oleh beliau karena kecintaan kepada kita. Kalau beliau tidak mencintai kita, sudah melakukan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, sehingga kita semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidaknya Rasulullah menggunakan doa itu, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu dikasih oleh Allah doa sakti, kalau bahasa mudahnya gitulah ya. Doa sakti itu doa yang misalnya dia menginginkan semua dibinasakan akan binasa, itu kan sakti banget gitu ya. Tapi itu doa Allah yang melakukan lantaran doa Nabi. Tapi kata beliau, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahyana ilatun insyaallah liman mata walam yusyriku bihi syai'a. Akan tetapi aku beberapa kali ditawari untuk itu, aku menyimpan doa itu. Aku rela disakiti, aku rela diusir, aku rela diperangi. Ya, agar apa? Umatku tidak dibinasakan oleh Allah seperti umat-umat terdahulu. Yang akhirnya dengan itu digantikan oleh Allah sebagai syafaat. Sehingga Rasulullah, ini dulu sudah pernah saya sampaikan, nggak perlu diulangi lagi ya. Rasulullah itu punya 3 syafaat. Kalau Nabi yang lain itu hanya punya 1 jenis syafaat. Kalau Rasulullah itu 3 jenis syafaat. Karena Rasulullah tidak pernah menggunakan doa saktinya tadi. Nah, ya, sehingga kita semua coba cermati dalam sejarah, semua kaum nabi terdahulu binasa ketika nabinya masih hidup, ya kan? Nah, tapi kita tidak, kita masih tetap ada meskipun Rasulullah telah tiada. Itu karena kasih sayang Rasulullah kepada kita semua, gitu ya. Nah, untuk lebih kenal, ada sebenarnya buku yang sangat bagus ya, namanya Syama'il Muhammadiyah. Nah, Syama'il Muhammadiyah. Sudah diterjemahkan ya, terjemahnya apa saya lupa. Nanti saya chat Mbak Sari atau Bu Teguh ya. Ada terjemahannya. Itu Syama'il Muhammadiyah itu artinya segala hal yang kaitannya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana beliau duduk, pakaian apa yang beliau suka, makanan apa yang beliau suka, terus bagaimana karakter beliau, bagaimana beliau memperlakukan istrinya dan yang lain-lain. Ya, Syama'il Muhammadiyah ya. Nah, itu kalau kita baca, insya Allah kita lebih mengenal siapakah itu beliau. Sehingga dengan mengenal beliau, ya kita akan lebih jatuh cinta kepada beliau karena tidak ada satupun sosok yang seperti itu. Ya.